Selamat siang teman-teman dan Ustaz Hakam selaku dosen pengampu mata kuliah fikih. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi fikih yaitu hakikat puasa. Kami terdiri dari 5 orang, yaitu ada saya Farhana sebagai moderator, terus ada Farah Angeli, ada Reisha Rizika, ada Kotrunada, dan ada Fadia. Mungkin bisa di-share screen dulu ininya, PPT-nya. Dan juga ada Bapak dan Ibu Pak Prodi, Bapak dan Ibu Desain, dikatakan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan asesmen. Ya, kegiatan pertama memang dilakukan untuk penyamaan persepsi, penelitian kualitatif dan narasumber. Di sini ada Prof. Subaji dari Universitas Negeri Malang. Nah, terima kasih banyak nih Prof. Sudah bersedia hadir dan juga bersedia menjadi narasumber dalam kegiatan penyamaan persepsi atau penelitian kualitatif. Terima kasih juga saya ucapkan di sini ya Prof. Yuli sudah bersedia juga hadir menjadi narasumber. Saya sambilan ya. Kemudian nanti sambil ini ngerjain sebentar, saya matikan ininya. Hostnya boleh minta tolong ini nggak open buat share screen. Siapa Inayah ya hostnya? Emang tuh nggak bisa langsung di share screen ya? Nggak bisa, disable partisipan share screen. Di checklist itu, di checklist. Saya screen di checklist. Udah bisa belum? Ya udah. Ini udah terlihat belum teman-teman? Sudah. Sudah ya. Oke. Ya, berikut presentasi kami. Yang pertama itu akan dibawakan oleh Ukti Farah Angeli. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bab yang pertama yaitu hakikat puasa. Boleh di next. Pengertian puasa. Secara etimologi atau bahasa, puasa bermakna itu menahan. Sedangkan secara terminologi atau istilah, puasa adalah menahan makan, minum, menggauli perempuan, dan seluruh hal yang melampaui batas dan tujuan ibadah dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum. Bentuk jamannya itu adalah siam, atau arti kata saum adalah imsak, atau menahan diri untuk tidak melakukan atau mengucapkan sesuatu. Kebetulan saya lagi di bandara di Malang. Setelah selesai kegiatan LPTK Cup nih. Oh iya betul. Tamu diundang oleh Universitas Negeri Malang. Terima kasih kehadirannya Prof. Subaji bersama juga narasumber dari UNJ, Prof. Yuli Rahmawati, Bapak Ibu Wadir, teman-teman. Oke, seperti disebutkan dalam Al-Quran yang berbunyi inni nazartu lirrahman ya sauman falan kalaman. Sesungguhnya aku bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Aku tidak akan pun manusia pada hari. Maryam ayat 26. Boleh di next. Lalu diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, Allah berfirman, setiap perbuatan anak Adam untuk dirinya kecuali puasa, untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Selain itu, puasa adalah perisai atau junnah. Jika seorang berpuasa, maka janganlah berkata jorok, jangan berteriak-teriak atau membentak, dan jangan berbuat bodoh. Jika seorang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia berkata,
Saya sedang puasa. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah dan dari aroma kasturi. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada macam-macam puasa wajib. Yang pertama ada puasa Ramadan. Di sini hukum berpuasa sebulan dalam bulan Ramadan adalah wajib bagi umat Islam. Nabi Muhammad SAW turut menyebutkan keistimewaan berpuasa Ramadan melalui hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya bulan yang penuh berkah telah datang kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa di bulan itu kepada kalian. Di dalamnya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa saja yang tidak mendapat kebaikannya, ia benar-benar tidak mendapat kebaikan. Hadis riwayat Nasai, Baihaqi, dan Ahmad. Selanjutnya, yang kedua ada puasa kafarat. Puasa kafarat ini adalah denda atau puasa denda yang harus dikerjakan oleh seseorang akibat perbuatan dosa yang dilakukannya. Demikian puasa kafarat, yakni puasa yang ditunaikan sebagai penebusan atau pelanggaran suatu hukum akibat lalai melaksanakan suatu kewajiban. Nah, yang ketiga ada puasa nazar. Puasa yaitu puasa yang diikrarkan oleh seseorang untuk dilaksanakan. Biasanya berkaitan dengan sesuatu hal yang dilakukan oleh orang itu. Misalnya jika ada seorang berjanji akan berpuasa selama 5 hari apabila lulus masuk universitas yang diimpikan. Selanjutnya, yang keempat ada puasa qadha. Nah, di sini ada beberapa orang dengan kondisi tertentu yang boleh tidak berpuasa Ramadan. Salah satunya yaitu wanita haid. Meski demikian, mereka diwajibkan untuk mengganti atau qadha puasa tersebut sesuai jumlah hari yang ditinggalkan. Nah, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, pada masa Rasulullah SAW, kami yaitu kaum wanita yang mengalami haid diperintahkan agar mengqadha puasa Ramadan, tetapi tidak mengqadha sholat yang ditinggalkan pada masa haid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, lalu ada juga puasa Nabi Daud. Pengerjaannya dengan sehari berpuasa dan sehari tidak. Puasa Nabi Daud disebut sebagai puasa yang paling utama. Yang kedua ada puasa Senin Kamis. Rasulullah SAW biasa mengerjakan puasa sunnah di hari Senin dan Kamis. Untuk itu puasa Senin Kamis hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang ditekankan. Yang ketiga ada puasa Ayyamul Bid. Puasa ini dilaksanakan dengan berpuasa 3 hari, tepatnya 3 hari di setiap bulan. Tepatnya pada tanggal 13, 14, dan 15. Selanjutnya. Yang keempat ada puasa 6 hari bulan Syawal, yaitu boleh dikerjakan sejak tanggal 2 Syawal hingga akhir bulan tersebut, yaitu bulan Syawal. Yang kelima ada puasa Arafah, yaitu dilaksanakan pada 9 Zulhijjah, bertepatan dengan jemaah haji yang melakukan wukuf di Padang Arafah. Yang keenam, ada puasa Asyura yang dilakukan pada 10 Muharram. Yang ketujuh ada puasa Tasu'a. Nah, puasa Tasu'a ini puasa yang di hari Asyura serta mensyariatkannya kepada kaum muslim. Nah, di sini Nabi Muhammad berpuasa dan kaum muslim ini berkata, "Wahai Rasulullah, hari ini merupakan hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Nah, kemudian beliau bersabda, "Seandainya usiaku masih sampai pada tahun depan, sungguh aku akan berpuasa pada hari ke-9, yaitu hari Tasu'a." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Selanjutnya. Nah, yang ke-9, puasa sunnah ini ada puasa di bulan-bulan haram.
Bulan haram ini maksudnya bulan-bulan yang dimuliakan lagi suci, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Memperbanyak puasa di bulan-bulan tersebut merupakan sunnah. Lalu selanjutnya ada tata cara berpuasa menurut Nabi Muhammad SAW yang akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, cara berpuasa. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW berpuasa setelah melihat hilal Ramadan. Yang kedua, berniat sejak malam. Ketiga, mengakhirkan sahur. Keempat, menyegerakan buka puasa. Kelima, berdoa ketika berbuka. Keenam, makan kurma dan madu saat sahur dan berbuka. Ketujuh, meninggalkan kata-kata kotor. Kedelapan, rajin membaca Al-Quran. Kesembilan, memberikan makanan berbuka puasa. Selanjutnya, ketentuan orang-orang yang tidak berpuasa. Selanjutnya, akan dibacakan oleh rekan Ana. Ya, selanjutnya itu ada ketentuan orang yang tidak berpuasa. Yang pertama itu ada anak-anak di bawah usia balik. Yang kedua, orang yang sakit atau dalam keadaan lemah. Yang ketiga, wanita hamil dan menyusui. Yang keempat, musafir. Dan yang kelima, orang yang sedang dalam kondisi haid, menstruasi, atau nifas yang setelah melahirkan. Yang pertama, anak-anak di bawah usia balik. Anak-anak yang belum mencapai usia balik atau dewasa tidak diwajibkan untuk berpuasa. Mereka akan mulai diwajibkan berpuasa setelah mencapai usia balik. Dari Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat apabila sudah mencapai umur 7 tahun dan apabila sudah mencapai umur 10 tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, orang yang sakit atau dalam keadaan lemah. Seseorang yang sakit atau dalam keadaan lemah yang menyebabkan berpuasa dapat membahayakan kesehatannya lebih lanjut, diizinkan untuk tidak berpuasa. Mereka dapat mengganti puasa tersebut di lain waktu jika mereka memungkinkan. Barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga, wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil atau menyusui yang khawatir bahwa berpuasa dapat membahayakan diri mereka sendiri atau bayi yang mereka kandung atau anak yang mereka susui, diizinkan untuk tidak berpuasa. Mereka juga dapat mengganti puasa tersebut di lain waktu jika memungkinkan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa siapa saja yang tidak berpuasa karena ada uzur, maka hendaklah ia mengqadha atau mengganti puasanya di hari lain. Wanita hamil, wanita menyusui, wanita nifas, wanita haid, kesemuanya meninggalkan puasa Ramadan karena ada uzur. Jika keadaan mereka seperti ini, maka wajib bagi mereka mengqadha puasa karena dikiaskan dengan orang sakit dan musafir. Yang keempat ada musafir, seseorang yang sedang dalam perjalanan yang memenuhi syarat sebagai musafir dalam Islam diizinkan untuk tidak berpuasa. Namun mereka diharapkan mengganti puasa tersebut di kemudian hari. Berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kelima, orang yang sedang dalam kondisi haid, menstruasi, atau nifas setelah melahirkan. Wanita yang sedang dalam kondisi haid atau nifas tidak diwajibkan berpuasa selama masa tersebut, dan mereka harus menggantinya setelah masa tersebut berakhir. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya beliau ditanya oleh seorang wanita mengapa wanita haid diharuskan mengqadha puasa dan tidak diharuskan mengqadha sholat. Aisyah menjawab, dulu kami mendapati haid
kami diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengkodok puasa dan kami tidak diperintah untuk mengkodok sholat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Ada 4 kasus yang berbeda dalam hal ini, yaitu A. Melakukan hal yang membatalkan puasa karena lupa. Kasus yang pertama adalah kasus di mana seseorang yang sedang berpuasa melakukan hal-hal yang normalnya bisa membatalkan puasa, seperti makan dan minum, bahkan termasuk melakukan hubungan seksual dengan istri, namun semua itu terjadi akibat semata-mata lupa. Maka lupa itu tidak membatalkan puasanya. Pelakunya dimaafkan, bahkan menjadi rezeki tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang makan karena lupa, padahal ia sedang berpuasa, maka hendaknya ia melanjutkan puasanya, karena sesungguhnya Allah lah yang memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari Muslim. B. Membatalkan puasa karena salah. Kasus kedua adalah orang puasa dan melakukan hal-hal yang lazimnya membatalkan puasa. Namun penyebabnya bukan karena lupa, tetapi karena dia salah dalam mengira waktu. Seperti seseorang yang mengira matahari sudah terbenam, lalu dia makan atau minum, padahal matahari belum terbenam. Atau seseorang yang masih saja makan dan minum karena menyangka hari masih malam, padahal ternyata matahari sudah terbit. Hanya saja apakah puasanya batal atau tidak. Para ulama berbeda pendapat setelah mereka sepakat bahwa yang mengalami kondisi ini tidaklah berdosa. Selanjutnya. C. Membatalkan puasa karena sengaja. Kasus yang ketiga ini adalah seseorang yang secara sengaja melakukan hal-hal yang membatalkan puasanya, namun disebabkan adanya uzur syar'i yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sah. Misalnya, seseorang musafir yang melakukan perjalanan keluar kota dan terpenuhi semua syarat sebagai musafir, maka dia boleh secara sengaja membatalkan puasanya. Demikian juga dengan seseorang yang menderita suatu penyakit dan dikhawatirkan bila tetap berpuasa penyakitnya akan bertambah parah atau tidak kunjung sembuh. Karena puasanya batal, otomatis dia wajib mengganti di hari lain seusai bulan Ramadan. Sebagaimana hal ini juga tidak membuat ia menanggung dosa. Selanjutnya. Pembatal-pembatal puasa. Yang pertama, batalnya rukun atau syariat puasa. Yang kedua, murtad. Yang ketiga, haid atau nifas. Yang keempat, gila dan pingsan. Yang kelima, makan dan minum. Yang keenam, muntah. Yang ketujuh, mengeluarkan mani. Yang kedelapan, jima. Selanjutnya. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan Ana. Baik, terima kasih Nada. Lalu yang terakhir ada hal-hal yang mengurangi nilai puasa. Berikut 3 hal yang dapat mengurangi nilai puasa. Yang pertama adalah menggunjing. Melakukan perbuatan yang dapat menggugurkan pahala puasa seperti menggunjing orang lain, melakukan adu domba, juga berbohong. Hal ini sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis berikut. Khamsun yuftirna sha'imah al-ghibah wan namimah wal kadhib wan nazartu bi syahwat wal yaminul kadhibah. Artinya 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang berpuasa, yaitu membicarakan orang lain, mengadu domba, berbohong, melihat dengan syahwat, dan sumpah palsu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Lanjut. Lalu yang kedua, bersikap ria. Ketika seseorang berpuasa dengan tujuan ingin mendapatkan pujian dari orang lain atau merasa ibadah puasa yang dilakukannya lebih baik dari puasa yang dilakukan orang lain, selain bisa menggugurkan pahala puasa, sifat ria juga tergolong dalam perbuatan syirik. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu auman shamu yuroi faqad asyrok. Artinya, barang siapa yang berpuasa namun ia ria, maka dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Tabrani. Lanjut. Yang ketiga, berbuka dengan makanan haram. Berbuka puasa dengan sesuatu yang haram dapat menjadi penyebab gugur pahalanya. Adapun makanan haram seperti makanan hasil curian atau sesuatu yang dihukumi najis dalam Islam,
Selain menghilangkan pahala puasa, mengkonsumsi makanan haram juga bisa membuat orang menjadi malas beribadah, sehingga akan sangat mudah meninggalkannya. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, sekian presentasi dari kami. Mungkin kami akan membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan raise hand atau bisa langsung tanya di kolom chat Zoom aja. Itu ada banyak tuh. 6 kalian apa berapa itu? 4 itu. Oke, pertama ini ada 4 ya, ada Fatur, Aji, Yasmin sama Inaya. Boleh Fatur duluan? Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya ya. Ane izin bertanya. Jadi kan di hal-hal yang membatalkan puasa itu ada mengeluarkan mani ya. Jika seseorang yang ada yang tidur nih habis subuh tidur terus dia mimpi basah gitu, nggak sengaja mengeluarkan mani gitu. Apakah itu batal puasanya atau gimana atau tidak? Gitu. Ini itu pertanyaannya. Apakah dapat dipahami? Izin ngulangin, tadi intinya tuh kayak kalau mimpi basah pas habis subuh itu batalin puasa atau enggak? Iya. Oke, terima kasih ya. Boleh Ahi Aji. Oke, izin bertanya ya kepada kelompok kalian. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin beberapa dari kita tahu ya tentang puasa mutih itu apa. Sebenarnya mau nanya aja sih ke kelompok kalian. Menurut kelompok kalian tuh sebenarnya urgensi kita puasa mutih itu apa sih? Mungkin kita tahu ya, beberapa dari kita pernah dengar puasa mutih sebelum sebelum nikah atau hal lainnya gitu. Dan juga sebenarnya puasa mutih ini tuh sebenarnya tradisi atau apa gitu. Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Iya, Aji tadi intinya tuh urgensi puasa mutih menurut kelompok kami dan itu tradisi atau gimana gitu kan ya? Iya. Oke, syukran pertanyaan. Boleh Yasmin? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya terkait puasa nazar. Tadi dijelasin kalau puasa nazar itu kan puasa yang dilakukan ketika kita setelah pencapaian kita itu berhasil, maka kita melakukan puasa nazar. Tetapi kalau pencapaian gimana ya? Ketika apa yang kita capai itu terwujud, tapi bentuknya itu bukan berupa puasa. Paham nggak? Jadi apakah harus puasa nazar tetap atau enggak? Atau sesuai yang kita mau gitu, yang kita janjikan? Ovan boleh diulang nggak pertanyaannya? Gini, kan tadi dijelasin kalau puasa nazar itu dilakukan ketika pencapaian kita itu udah berhasil. Dan itu tadi disebutinnya kalau kita akan melakukan puasa gitu kalau pencapaian kita berhasil. Nah, tapi kalau situasinya kita pencapaiannya itu terwujud tapi bukan berupa puasa, apakah puasa nazarnya tetap dilaksanakan atau sesuai apa yang kita ingin lakukan gitu? Dapat dipahami. Terima kasih. Boleh, Inayah. Ya, terima kasih atas kesempatannya mau nanya sama kelompok 4. Ini terkait
puasa Ramadan ya. Bagaimana jika ada seseorang yang belum ganti hutang puasa Ramadan selama bertahun-tahun karena ada uzur? Misalkan seseorang ini punya hutang puasa di Ramadan tahun 2020, lalu dia nggak ganti sampai Ramadan 2001. Nah, begitu juga sampai Ramadan berikutnya belum diganti. Karena dari yang saya tahu, ada yang bilang tuh harus mengqadha double dari Ramadan tahun lalu sampai Ramadan berikutnya. Terus ada juga dari sumber lain yang diharuskan membayar fidyah. Kalau misal membayar fidyah itu dibayar pakai apa dan bagaimana cara membaginya jika sudah bertahun-tahun ini tertunda mengqadha puasanya gitu. Ya, terima kasih Naya atas pertanyaannya. Mungkin Ustadz izin berdiskusi dulu ya Ustadz untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya. Membangun teori akomodasi contoh. Nah, sekarang masuk ke bagaimana membutuhkan teori. Izin menjawab untuk pertanyaan Fatur tadi, jawabannya itu para ulama sepakat bahwa mengeluarkan mani secara tidak sengaja dan tidak sepenuhnya ada kesadaran, contohnya lagi tidur, dan mengalami mimpi basah sampai keluar mani, maka puasanya tidak batal. Dasarnya adalah hadis berikut ini. Rufiqal qalamu an salatin anisobi hatta yablug wa anil majnun hatta yafiq wa anin naim hatta yastaikid. Artinya telah diangkat pena dari 3 orang, dari anak kecil hingga balik, dari orang gila hingga waras, dan dari orang tidur hingga terbangun. Jadi hukumnya puasanya tidak batal. Apakah dapat dipahami, Fatur? Yaitu untuk melakukan jadi mengeraskan apa yang sudah dipikirkan, membuat coretan macam mau dikeraskan itulah langkah yang dilakukan. Kemudian juga ada penyusunan satuan, ya kayak paradigmanya di kualitatif, kategorisasi satuan ini yang kita lakukan. Nah, itu prosesnya mahasiswa tadi itu ketika menyelesaikan masalah tadi itu, langkahnya kali ini. Nah, kita bisa menggambarkan. Kok lama jawabnya? Menyelesaikan. Kemudian ketika kita tanya, tidak ada jawaban, ketika dia Izin jawab untuk pertanyaannya Inaya, tapi sebelumnya mohon maaf kalau nggak bisa on cam. Pertanyaannya Inaya tadi itu adalah gimana hukumnya puasa yang belum diganti tapi udah bertahun-tahun gitu ya. Dan tadi udah dijawab juga sama Inaya kalau misalnya Inaya pernah dengar itu harus dibayar fidyah gitu kan. Nah itu benar karena dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang artinya beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, lalu bagaimana dengan cara membayar utang puasa yang sudah bertahun-tahun? Itu banyak perbedaan ya dalam kalangan ulama. Kalau pendapat kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyebut puasa yang ditinggalkan harus dibayar dengan puasa qadha dan membayar fidyah sekaligus. Jadi dibayarin juga puasanya qadha dan fidyahnya juga sekaligus. Nah, berbeda
dari mazhab Hanafi, menurut beliau orang yang meninggalkan puasa bertahun-tahun tidak harus menambahkan fidyah dan menggantinya itu diutamakan dengan puasa qada juga. Jadi ada dua pendapat yang harus diqadanya itu dengan puasa dan dengan dua-duanya dengan puasa dan fidyah kayak gitu. Nah, berapa bayaran fidyahnya itu? Nah, fidyahnya itu biasanya disepakati oleh kalangan ulama itu yang biasanya kita makan. Jadi misalkan per hari itu makan kita misal 30.000, berarti kita membayar fidyah memberi makan orang miskin sebanyak 30.000 seperti itu. Tapi dalam bentuk makanan, bukan bentuk uang kayak gitu. Mungkin dari itu jawabannya apakah sudah terjawab, Inaya? Sudah terjawab. Makasih, Anjali. Oke, makasih. Izin jawab lagi untuk pertanyaannya Yasmin. Kalau nggak salah, pertanyaannya ini bukan puasa nazar, tapi bentuknya itu bukan puasa gitu. Iya nggak? Iya. Nah, kalau yang sepengetahuan saya itu boleh karena itu berarti bukan puasa. Misalkan nunggu pengumuman kelulusan nih, terus dia bernazar kalau misalnya misalkan lulus beasiswa itu akan misalnya pakaiannya gamis terus gitu ya, nggak pakai atasan lagi gitu. Nah itu kalau misalnya dia lulus beasiswa, dia harus ngelakuin nazar itu, tapi tidak berpuasa kayak gitu. Paham nggak? Iya. Terus kalau kita nggak ngelakuin, itu kita harus puasa nazar nggak? Enggak, karena kan jatuhnya nazarnya bukan puasa. Berarti itu yang Berarti perjanjiannya itu nggak dilakuin gimana? Nggak nepatin gitu. Jadinya? Kalau untuk hukumnya itu nggak dilakukan atau enggaknya itu kita nggak tahu ya, wallahu alam. Tapi yang namanya nazar itu harus dilakukan apapun bentuknya kayak gitu. Misalkan nazarnya itu ya kayak tadi, tapi misalnya ada jangka waktunya misalkan 3 bulan doang kayak gitu-gitu, itu harus dilakuin sebanyak apa yang dinazarin kayak gitu. Gimana Yasmin? Iya, oke, terima kasih. Oke, makasih juga. Hanya melepaskan ini supaya bisa menjadi teori seperti ini, teori ini. Kalau yang teori ini sudah lepas dari konteksnya, kalau yang aksi itu masih ada konteksnya. Ya, udah terjawab semua belum? Ada proses akomodasinya kasih bersama. Halo? Ya Ustadz, saya pengen jawab pertanyaan dari Aji. Ya. Ya, Aji tadi nanya ya tentang urgensi puasa mutih menurut kelompok kita gimana? Betul Aji? Saya bisa menjelaskan dari
Iya betul. Oke, kalau dari kelompok kita, puasa mutih jelas berbeda dengan puasa menurut syariat Islam. Karena kalau puasa mutih itu masih memperbolehkan makan dan minum, walaupun hanya sebatas air dan nasi. Nah, sedangkan dalam Islam, makan dan minum adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi, jelas puasa mutih ini adalah sesuatu yang jauh dari syariat atau menyelisih sunnah. Seperti itu aja. Ya. Apakah jelas? Tapi puasanya tuh hampir sama kayak puasa-puasa biasa nggak sih? Maksudnya tuh kayak puasa dari pagi sampai sore gitu, menjelang maghrib gitu. Pas maghrib buka. Kalau dari yang gue ketahui, puasa mutih itu masih boleh makan dan minum, cuma makan dan minumnya itu cuma air dan nasi doang, air putih dan nasi. Itu makannya pas lagi di pertengahan puasa apa ada pas buka? Kesalahan konstruksi. Kesalahan konstruksi itu ada 4 macam. Ini contohnya ada lubang konstruksi. Ini juga lubang konstruksi. Jadi sering seseorang itu ditanya apa namanya? Kalau ini saat lagi ngejalanin puasanya. Jadi bukan menahan makan dan minum. Kalau menurut gue seperti itu ya, sepengetahuan gue, mungkin di sini ada yang tahu. Oke. Makasih Raisya dan kelompoknya. Oke. Baik, terima kasih kepada para penanya dan teman-teman yang sudah hadir dalam pertemuan kali ini. Mungkin cukup dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini saya kembalikan ke Ustadz Hakam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu di Iya. Saya matikan dulu. Saya matikan tutupnya biar ternyata harus ada aturannya lagi. Iya. Semua dengar ya? Dengar yang dari saya, dengar ya? Halo, dengar nggak? Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Dengar, ya. Jadi tadi sudah dipresentasikan mengenai puasa ya. Puasa itu termasuk rukun Islam ya. Jadi rukun Islam yang keberapa puasa? 3 ya. Syahadat, sholat, puasa, zakat. Iya. Ini termasuk rukun Islam yang ketiga ya, yaitu puasa. Nah, puasa memang sudah disyariatkan dari zaman dulu. Ya, dari zaman dahulu itu sudah disyariatkan. Ya. Terus apa namanya? Tadi sudah dijelaskan banyak ya tentang macam-macam puasa, termasuk puasa yang diharamkan ya. Kapan haram kita puasa, itu juga Anda bisa belajar banyak di fikih ya. Nah, di sini saya hanya ingin menganjurkan ya, termasuk saya sendiri kadang ya berniat puasa, tapi kadang alasannya banyak ketika tidak melaksanakan puasa. Nah, saya melihat, ini saya kecilkan dulu nih yang satu lagi. Sebentar.
Ya. Satu laptopnya kencang banget. Ya maaf ya, saya ini punya 2 kegiatan. Mungkin Anda juga kadang ada punya banyak kegiatan. Jadi yang belum ada tadi mungkin saya lihat di sana dampak puasa. Ya. Iya, dampak puasa. Belum saya lihat yang dari PPT Anda itu dampak puasa. Ada nggak dampak puasa? Halo? Halo? Ada. Hah? Ada atau enggak? Halo? Kok pada diam? Iya Ustadz, kayaknya nggak ada Ustadz. Nggak ada ya? Iya, sepertinya nggak ada ya. Saya juga ke sana kemarin nih. Soalnya di RPS juga Suaranya dengar gak ini? ada poin itu Ustadz. Teman-teman, poinnya nggak ada ya di RPP ya? Iya Ustadz, nggak ada. Iya. Oke, poinnya nggak ada. Sekarang saya tambah lagi dengan dampak puasa ya. Mungkin dampak puasa itu secara fikih ya, secara fikih itu tidak ada ya, tidak ada secara fikih itu tidak ada. Memang di sini yang Anda bahas memang apa namanya dalam kajian fikih semua ya. Dalam kajian fikih itu artinya yang ada hubungannya dengan batal ya, terus kapan puasa itu bisa dilaksanakan, bagaimana tata caranya, termasuk yang orang-orang yang tidak boleh puasa atau tidak berpuasa ya. Ini antara wanita hamil dan menyusui itu juga beda ininya, apa namanya, beda kafarohnya ya. Anda harus tahu ya bahwa Anda menakutkan diri sendiri atau menakutkan bayinya itu kafarohnya beda ya. Jadi tidak sama antara Anda takut bayinya sakit misalnya atau Anda takut karena Andanya sakit, itu beda kafarohnya. Itu yang perlu Anda jelaskan ya. Tapi di sini sudah ada ya di wanita hamil dan menyusui itu ada, ya, itu boleh tidak puasa ya, boleh mengqadha puasanya ya. Nah, di sini memang ada perbedaan ya, ada perbedaan. Nah, fikih juga ada banyak apa namanya banyak perbedaan ya tentang hal-hal yang mengharuskan atau mewajibkan wanita hamil berpuasa dan menyusui. Ya, wanita hamil dan wanita menyusui itu kafarohnya juga ada banyak perbedaan. Nah, karena itu kalau Anda mau lebih lanjut belajar fikih, ada fikih muqaranah, itu ada. Termasuk di dalam musafir ya, musafir itu sendiri kategorinya itu kerepotan atau jarak gitu loh. Kerepotan atau jarak. Rasulullah dulu membuat satu apa namanya? Membuat satu batasan dengan jarak ya. Jadi dengan jarak ya. Kalau dengan jarak karena memang saat itu menggunakan onta atau kuda ya, onta atau kuda. Kuda termasuk apa namanya?
termasuk alat transportasi yang canggih saat itu, ya. Nah, kalau sekarang misalnya kan, kalau sekarang itu puasa itu Anda sedang musafir, ya, Anda sedang musafir, itu ada pertanyaan misalnya, pertanyaan ini. Saya sahurnya di Indonesia misalnya kan. Sahurnya di Indonesia, saya niat puasa. Tapi saya pergi naik pesawat ke Arab Saudi misalnya, ya. Yang di sana maghribnya lebih lama 4 jam. Nah, itu berarti kita harus mengikuti maghrib yang di sana atau yang mengikuti maghrib yang di sini. Hah? Ada pertanyaan nih misalnya kan. Bentar. Nah, hal-hal peristiwa-peristiwa seperti itu, ya, itu yang kadang membolehkan kita tidak berpuasa. Tapi kalau kita mau berniat berpuasa, ya kalau saya cenderungnya berbukanya sesuai dengan waktu yang dia berada. Nah, lalu ada pertanyaan lain lagi, ya kan? Ketika ada orang puasa seperti orang Rusia. Rusia itu puasanya sampai 20 jam. Ya kan? Puasa sampai 20 jam. Ya. Bahkan sampai 22 jam karena mereka berpedoman pada terbit terbit matahari, ya. Jadi waktu subuh dan tenggelamnya matahari. Sekarang pertanyaan lagi misalnya, bagaimana orang-orang yang hidup di kutub? Ya. Kapan dia mulai puasa? Kapan dia tidak mulai berbuka? Karena di sana malam terus atau siang terus, ya. Jadi bisa saja malam terus, bisa saja siang terus. Kapan mereka berpuasa? Ada yang bisa menjawab? Materi? Jawab, Ustaz. Ya. Setahu saya mengikuti waktu sholat di negara terdekat, yang paling dekat dengan kutub. Ya. Ya. Yang negara paling dekat dengan kutub, pertanyaannya dekatnya sedekat apa, ya kan? Karena ada seperti di Rusia yang ada puasa 20 jam, ya. Terus di mana lagi kan? Di yang seberangnya puasanya lebih pendek misalnya. Karena memang siangnya malamnya lebih panjang. Nah, itu
perlu penegasan ya, perlu penegasan. Nah, ini banyak ulama yang berijtihad di situ ya. Banyak ulama yang berijtihad. Atau bahkan ya cenderung mengikuti di daerah yang normal ya, daerah yang normal. Nah, seperti normal mana ya? Daerah normal ya seperti di Indonesia ini normal 12 jam ya puasanya itu. Nah, itu perlu beberapa ijtihad dari ulama. Nah, ini ijtihad itu memang perlu banyak ilmu, ya kan? Yang perlu banyak ilmu. Tidak sekedar menyamakan atau apa, ya kan? Nah, seperti itu ya. Kemudian tadi saya bilang saya mungkin akan lihat yang ke sana dulu. Di sana yang penting saya ke sana. Iya. Dampak orang berpuasa, ya kan? Itu sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak khususnya dalam segi kesehatan. Ya, khususnya dalam segi kesehatan. Nah, kalau Anda istilahnya sekarang misalnya banyak kan orang mau diet itu kan, diet ya kan. Ya, puasa Senin Kamis saja sudah luar biasa menurut saya. Ya, diet kalau Anda mau mengikuti sunnah Rasul, ya, itu dietnya gampang. Pertama jangan niat diet, tapi niatnya ibadah. Dampaknya pada diet, ya. Contohnya makan tidak sampai kenyang, ya, dan belum makan kalau belum lapar. Ya, kalau belum lapar jangan makan. Kalau makan jangan sampai kenyang. Terus lagi puasa Senin Kamis. Apalagi mau ditambah dengan puasa Daud. Udah Senin Kamis puasa Daud misalnya, atau kalau nggak puasa Daud juga ada puasa Ayyamul Bid ya, puasa Bid yang 3 hari itu setiap bulannya. Nah, itu sangat luar biasa. Dampak psikologisnya apa? Nah, itu yang mungkin Anda bisa menjadi wanita yang bukan Anda ya, kita maksudnya. Kita bisa menjadi hamba yang lebih tenang karena kita puasa, tentu emosi-emosi kita harus terkendali. Ya, kita sedang puasa, emosi bisa terkendali. Ya mau marah nggak jadi marah misalnya karena ingat puasa dan lain sebagainya. Atau justru misalnya malah kalau lapar marah-marah. Nah, tapi kalau ingat puasa kan beda itu kan antara orang yang lapar dan orang yang laparnya puasa dan laparnya orang yang tidak puasa. Ya, jadi orang yang puasa itu bisa menahan lapar dengan hati yang tertata. Nah, kemudian kalau saya lihat nih, saya melihat ya, saya mungkin belum melakukan sebuah penelitian ya. Orang yang mau puasa itu saya lihat kehidupannya lebih tenang. Ya, kehidupannya lebih tenang. Yang puasa Senin Kamis itu kehidupannya lebih tenang, ya. Kehidupannya lebih tenang. Mau ada badai, mau ada apa, mau ada krisis moneter, mau ada apa itu, dia kehidupannya lebih tenang, ya. Dan keberkahan dari hidupnya itu sangat nampak. Satu lagi biasanya mereka berumur panjang. Nah, berumur panjangnya karena apa? Karena memang puasa itu seperti kata Nabi, sumu tasihhu, ya. Berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Nah, itu yang kadang kita hari ini tidak menyadari, ya. Kita yang kadang hari ini tidak menyadari. Ya, jadi kita tahu ya bahwa puasa hukumnya begini, puasa hukumnya sunnah, puasa hukumnya wajib, ya kapan membatalkan puasa, kapan tidak, ya kan. Nah itu justru orang yang tahu biasanya, ya kan, banyak yang mengabaikan ya keberkahan puasa.
Saya punya teman ya, apa namanya, dia puasanya rajin itu kan. Puasanya rajin, itu kehidupannya lebih apa lah, lebih tenang, lebih berkah ya kan. Kayaknya dia kayak seperti orang nggak punya masalah aja gitu. Seperti itu yang saya lihat itu kan. Nah, itu yang kadang kita tidak bisa menirunya gitu kan. Saya termasuk orang yang mungkin apa namanya ya, kalau mau puasa itu mesti ini apa nih, latihan yang betul-betul latihan ya kan. Termasuk ketika puasa Ramadan ya, makanya Allah membuat satu apa namanya, satu training ya. Ada puasa Rajab, ada puasa Sya'ban, ada puasa Dzulhijjah. Supaya apa? Supaya pada puasa Ramadan itu tidak kaget. Ya. Tidak kaget. Orang yang jarang puasa itu biasanya kaget di puasa Ramadan. Nah, maka itu dibuatkan oleh Allah ya, manajemen untuk puasa Ramadan. Nah, caranya ya itu puasa sunnah Rajab diikutin. Terus lagi diikutin lagi puasa sunnah Sya'ban diikutin semuanya. Nah, itu nanti insya Allah puasa Ramadannya menjadi lebih ringan. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya, apa namanya, jumpa kita. Saya ada kegiatan itu ya. Ini yang pokoknya di sini mungkin. Sebentar ya. Sudah nggak ada pertanyaan ya? Ya, kalau sudah nggak ada, berarti kita sampai di sini dulu ya. Ilahuna naktafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya.